Siptis mendekat untuk mencium Pika, tapi Pika berhasil menghindar secepat mungkin, dan mengingatkan Siptis kalau dia sudah punya pacar. Siptis mengatakan kalau dia cuma ingin menghukum Pika gara-gara Pika bermuka jutek padanya. Pika membela diri, kalau dia bermuka seperti itu karena dia kesal pada Siptis. Dan mengancam akan menghukum Siptis juga, kalau Siptis membuatnya kesal lagi, kau akan menghukumku dengan cara bagaimana? Tentang Siptis sambil mencondongkan tubuhnya lagi pada Pika itu, dengan pukulan-pukulan. Aku sangat menantikan itu, goda Siptis. Sambil terus mengikat tapi Pikang berhasil melepaskan diri. Keesokan harinya, Pika dan Siptis tertidur sambil saling sandaran. Siptis bangun duluan, dan tersenyum menatap wajah damai Pika dalam tidurnya. Sampai Pika terbangun, tidak lama kemudian, kaki Pika masih belum sembuh, jadi Siptis berinisiatif muatkan punggungnya untuk menggendong Pika. Awalnya, Pika ragu tapi pada akhirnya, dia menurut tapi dia sengaja tidak mau menempel pada Siptis. Jelas saja Siptis protes karena posisi Pikang itu membuatnya kerepotan dan jadi berat ke belakang. Kesal Siptis sengaja menunduk sampai membuat Pika terdorong maju dan tubuhnya menempel ke Siptis. Semua orang di Wildnardis sudah sangat cemas. Saat mereka pulang paman langsung mengomeli Siptis, karena mereka menghilang semalam dan membuat semua orang menjadi cemas. Pika meminta maaf. Sementara Siptis menjelaskan situasi mereka, Hart dan Pat lalu membantu memapa Pika masuk. Setelah Pika pergi Bibi langsung menginterogasi Siptis. Dia meyakinkan ibunya bahwa tidak terjadi apapun antara dia dan Pika semalam. Karena Pika sudah seperti adiknya sendiri, ayahnya Pika menitipkan Pika padanya jadi dia tidak akan pernah melakukan hal-hal buruk pada Pika. Pemesanan mendengarnya dan mengingatkan Siptis untuk selalu menghormati dan menjaga wanita dengan baik. Pets dan Hart membantu Pika sampai kamarnya Het, memperingatkan Pika untuk tidak masuk hutan sendirian lagi, karena bisa saja dia jadi santapan siluman harimau. Pika hanya menjawabnya dengan senyum canggung, lalu kemudian meminta mereka untuk memberikan sebuah kertas pesan untuk Siptis dan kertas itu ternyata berisi informasi nomor teleponnya Pika sejak mendapatkan nomor HP-nya Pika. Siptis mulai rajin mengirim chat pada Pika, tentang pertumbuhan jamur-jamurnya dengan diiringi pesan-pesan romantis yang sukses membuat Pika senang. Walaupun dia pura-pura jaim, Het dan Pat mengenai bos mereka-mereka, yakin sekali pasti telah terjadi sesuatu antara Siptis dan Pika mereka bermalam di hutan. Walaupun Siptis terus bersikeras mengatakan tidak terjadi apapun di antara mereka, dan mereka tetap tidak percaya menuruti nasihat Pika untuk bicara baik-baik pada Eva. Siptis pun berbicara dengan nada lebih lembut pada Eva, dan ternyata cara itu sukses membuat Eva menurut perintahnya, dia bahkan berhasil membuat Eva mau salaman dengannya. Siptis langsung menyuruh Het dan Pat untuk merekamnya, mengirimnya kepada Pika. Saat mereka makan bersama paman menanyai Siptis tentang proyek pameran pertanian yang ditanganinya. Siptis tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya dia mengaku bahwa dia masih memikirkannya dan mungkin malam ini, dia akan mendiskusikan rencana barunya pada paman. Tapi kamu memperhatikan kegelisahan? Siptis berusaha menyemangatinya dengan memberinya lauk, dan berbisik wanitanya untuk sedikit senyum. Siptis akhirnya tersenyum lalu berbisik memberitahu Pika bahwa berhubung hari ini Pika tidak kerja, jadi dia ingin membawa Pika ke suatu tempat, dia jamin kalau Pika pasti akan menyukai tempat itu. Tapi kakiku masih sakit, bisik Pika. Aku akan menggendongmu. Siptis ternyata membawa Pika ke kebun anggur. Pika langsung melotot senang melihat semua anggur-anggur itu, tapi Siptis malah ketawa melihat ekspresi Pika. Kau kelihatan seperti Eva saat dia melihat daging panggang. Kau pikir aku anjing? Apa? Siptis lalu memetik satu buah anggur, menggosokkannya dengan kaosnya, untuk menghilangkan pestisida biar Pikang tidak kena kanker. Lalu mulai menyodorkannya ke mulut Pika, dan Pika langsung menggagal lebar untuk menyambut anggur itu. Siptis malah tertawa melihatnya. Bisa tidak kau buka mulutmu sedikit saja, agar kau tidak kelihatan jelek demi anggur? Pika membuka mulutnya dengan gaya lebih anggun, hingga akhirnya anggur itu mendarat di mulutnya. Beberapa saat kemudian Pika sudah punya sekeranjang anggur di pangkuannya. Dan memakannya sendiri dengan gembira, dia baru mau berbagi setelah Siptis memintanya, tapi Siptis maunya disuapin, dan Pika menurutinya. Apakah kau begitu menyukai anggur? Ia sangat.
kau itu memang seperti anggur. Anggur adalah buah yang sulit dipelihara. Kita harus memberi perhatian lebih terhadap tanaman anggur. Sinar matahari yang terlalu terik tidak bagus untuk mereka, dan mereka juga tidak tahan terhadap hujan deras. Anggur adalah buah yang sulit dirawat sama sepertimu. Tapi kau menyangkalnya, dan bersikeras kalau dia sangat mudah dirawat, karena dia gadis yang sederhana, dan easygoing. Siftis tidak sependapat baginya. Pika adalah cewek paling sulit yang pernah dihadapi. Malas meladeninya terus, Pika memakan anggurnya lagi. Siftis tiba-tiba menunduk untuk mengecek keadaan kakinya yang keseleo, sambil berkata kalau Pika itu orang yang susah diurus. Pika terlalu suka main, sampai membuat kakinya sendiri jadi pincang. Jadilah gadis yang patuh, dan jangan kebanyakan bermain, mengerti? Ketika mengangguk senang, dan berusaha menyemangati Siftis dalam menangani pameran pertanian itu, ia yakin kalau Siftis pasti bisa, dan pasti akan memenangkan proyek ini. Siftis tersenyum senang mendengarnya, tapi kemudian dia mulai mendekati Pika lagi sambil bertanya dengan menggoda, "Bagaimana denganmu? Apa kau sudah memutuskan untuk menyerah padaku?" Pika tidak menjawab. Mereka pun saling menatap dengan intens, sebelum akhirnya Siftis merusak suasana dengan nyosor. Pika berhasil menghindar dan langsung beranjak pergi dengan kesal. Mereka berjalan kembali sambil bermain-main dan makan anggur tapi di tengah jalan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran dua tamu tak diundang yang memanggil mereka, yaitu Pita dan Ki datang ke Wildnardi. Siftis tidak suka melihat Ki dan Pita, tidak suka melihat Pita. Pita sok kenal sok dekat banget, saat bertemu dengan Paman dan Bibi, padahal Bibi saja tidak ingat padanya. Kita mengingatkannya kalau mereka pernah bertemu saat pesta tahun baru di Bangkok. Saat itulah Bibi baru ingat dia memberitahu Pita kalau dia tidak mengingat Pita karena Siftis memperkenalkan banyak sekali wanita padanya. Pita ternyata datang kemari bukan cuma untuk bertamu, tapi juga untuk magang di Wildnardi di bagian PR. Bahkan Paman sendiri yang menerima lamaran magangnya. Pita lalu bagaimana dengan Ki? Pita mengatakan kalau dia mengajakku kemari karena dia pintar dalam fotografi. Jadi Ki bisa membantunya mengambil foto-foto pertanian yang bisa mereka gunakan untuk promosi. Paman menyambut mereka dengan senang hati, dia menggratiskan biaya penginapan mereka, karena mereka datang bukan cuma bertamu tapi membantu pertanian mereka. Paman bahkan menyuruh Ki untuk tinggal bersama Siftis. Jelas Siftis keberatan tapi dia tidak menunjukkannya, dan menerima keputusan ayahnya dengan setengah hati.